Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai perancangan tangki penyimpanan atau storage tank. Bagian yang pertama, kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari storage tank. Sedangkan nanti di dalam video berikutnya kita akan membahas mengenai perhitungan dalam perancangan tangki penyimpanan. Sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu apa itu tangki penyimpanan atau tangki penyimpanan. Jadi storage tank atau tangki penyimpanan adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan bahan baku dan juga produk. Ya, jadi ini adalah tangki penyimpanan. Selain digunakan untuk menyimpan senyawa bahan baku atau produk, nanti tangki itu juga akan menjadi tangki yang digunakan sebagai peralatan dalam pabrik kimia. Seperti misalnya reaktor. Kita mungkin bisa merancang reaktor itu reaktor batch atau reaktor pack bed atau yang lainnya. Tetapi pada akhirnya bagian dari reaktor itu kan dibuat dari tangki atau tank gitu kan. Nah, sedangkan tank itu maka perlu didesain. Ya, jadi seperti itu. Atau misalnya menara distilasi itu pun juga sebenarnya sama merupakan tangki ya. Nah, atau peralatan-peralatan yang lainnya. Ya, jadi memang tangki penyimpanan itu khusus mengenai penyimpanan bahan baku atau produk. Tetapi selain itu, prinsip desain nanti akan digunakan saat merancang yang lainnya, terutama nanti yang berhubungan dengan pressure vessel ya, tangki bertekanan. Oke, ada beberapa jenis dari tangki penyimpanan berdasarkan bentuknya. Nah, ini akan kita bahas secara sekilas saja mengenai definisi, kemudian gambar-gambarnya. Jadi mungkin ini ringkas saja, kita tidak akan membahas terlalu dalam. Yang pertama adalah fixed roof tanks. Jadi tangki penyimpanan dengan atap yang fix ya, yang tetap, yang tidak berubah-ubah. Kemudian selain fixed roof tanks, ada juga yang floating roof tanks. Floating roof tank sendiri bisa dibagi menjadi dua. Ada yang eksternal, ada yang internal. Kemudian selain itu ada juga yang bentuknya itu dome ya, yang bentuknya itu kubah ya. Kalau yang dua ini, 2 sama 3 ini adalah bentuknya conical, jadi bentuknya lebih ke kerucut, sedangkan kalau yang keempat ini lebih ke kubah. Tapi sebenarnya intinya itu sama. Lalu ada horizontal tank, kemudian ada pressure tank atau pressurized vessel atau pressure vessel. Nah, ini horizontal tank sama pressure vessel ini serupa, nanti dalam perancangan juga akan mirip ya. Lalu ada variable vapor space tanks. Oke, jadi hal ini kita akan membahas sekilas mengenai tangki penyimpanan. Sedangkan dalam video berikutnya kita akan merancang bagaimana cara merancang tangki penyimpanan. Tetapi nggak semua akan dibahas. Yang akan dibahas hanya dua nanti ya, ada fixed roof tanks dan juga pressure tanks atau pressure vessel. Jadi kita hanya akan membahas perhitungan untuk dua jenis tangki penyimpanan ini saja. Karena ini adalah tangki penyimpanan yang paling sering digunakan. Oke ya. Nah, dalam hal ini kita perlu memahami bahwa yang nomor 1, 2, 3, dan 4 ini bentuknya mirip ya. Di bentuknya dia adalah cylindrical dan mostly memang ukurannya itu besar biasanya ya. Jadi memang ukuran dia itu besar, cylindrical, dan dia nanti letaknya itu langsung diletakkan di tanah begitu ya. Jadi kalau pabrik ya, maka dia kan begini. Entah nanti atasnya itu bentuknya segitiga atau nanti bentuknya kubah ya, dome, antara dua itu. Tapi biasanya itu seperti ini ya. Sedangkan untuk yang nomor 5 dan 6, jadi ini 1 sampai 4. Sedangkan untuk 5 dan 6 ini umumnya berbentuk seperti peluru ya. Jadi ada bagian tengah yang cylindrical ini, tabung, itu yang kita sebut sebagai shell. Sedangkan ada bagian atasnya, ini misalnya yang kita sebut sebagai head.
Head ya. Jadi ada head dan ada shell. Nah, ini sejenis gitu ya. Bentuknya akan mirip-mirip seperti ini. Nanti kita akan lihat juga gambar-gambarnya. Oke, mari kita mulai pembahasan kita dari yang pertama mengenai fixed roof tanks atau tangki dengan atap yang fix ya, yang tidak berubah-ubah bentuknya. Nah, dari 7 jenis tangki, sebenarnya jenis tangki ini adalah tangki yang paling murah ya untuk dibangun dan seringkali dikategorikan sebagai tangki yang sebagai standar minimum untuk menyimpan cairan organik yang bersifat volatil atau volatile organic liquids atau VOL. Nah, jadi ini adalah tangki yang paling sering digunakan dan umumnya digunakan kapan? Ketika memang kita menyimpan senyawa pada keadaan atmosferik. Maka nanti tangki ini juga akan nanti akan kita sebut sebagai atmosferik ya. Atmosferik tank ya. Walaupun tidak selalu digunakan dalam keadaan atmosferik. Nanti ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita bisa menggunakan untuk keadaan-keadaan yang misalnya agak sedikit vakum. Vakum itu dalam artian di bawah 1 atmosfer. Ada nanti dalam beberapa kasus yang bisa menggunakan ini seperti itu ya. Oke. Jadi memang jenis tangki penyimpanan ini seperti yang sudah digambarkan sebelumnya nanti akan berbentuk silindrikal, kemudian dengan atap yang bentuknya itu conical, kerucut, atau nanti dome atau seperti kubah yang secara permanen ditempelkan ya atau melekat dikaitkan dengan bagian shell-nya, dengan bagian yang silindrikalnya sehingga nanti bagian atapnya tidak bisa bergerak atau berubah-ubah. Oke. Jadi seperti itu untuk fixed roof tanks. Nah, dalam beberapa hal, fixed roof tank ini harus dilengkapi dengan menggunakan valve lainnya, seperti menggunakan pressure vacuum valve atau breather fan. Nah, ini umumnya diinstal ya atau dipasang pada berbagai tangki penyimpanan jenis fixed roof. Nah, itulah mengapa dalam hal ini tangki ini bisa dioperasikan misalnya pada keadaan sedikit di bawah atmosferik atau sedikit vakum seperti itu ya. Kalau menurut referensi yang saya baca itu bisa diatur misalnya pada 0,19 kilopascal ya. Jadi sekitar berapa itu? 0,2 atm. Itu bisa diaturkan sekitar segituan ya. Karena dengan menggunakan pressure vacuum valve ini nanti bagian vapor-vapor yang ada di dalam tangki itu bisa dikeluarkan keluar ya. Nah, ini juga penting sebagai salah satu bentuk kontrol. Kalau misalnya terlalu banyak liquid di dalam tangki penyimpanan itu yang berubah fase misalnya menjadi uap. Jadi ini sangat penting ya, fitur ini sangat penting. Jadi kalau misalnya kita membuat PFD maka harus disertakan pressure valve atau fan ini ya, harus dipasang ya. Nah, kemudian fixed roof tank ini juga umumnya bisa dalam volume yang besar atau kapasitas yang besar. Sehingga tentu kalau sudah 1 atmosferik, volume yang besar, pasti kita akan langsung merujuk pada jenis tangki yang ini. Ya, jadi kalau nanti misalnya tidak dalam nama fixed roof tanks, maka nama lainnya juga bisa cylindrical shell dengan conical atau dome roof. Jadi ada nama lain dari fixed roof tanks. Nah, untuk gambarnya kita bisa lihat pada slide ya. Jadi ini contoh fixed roof tanks dengan atap conical atau
kerucut ya. Nanti kalau dome ya dia kan bentuknya seperti kubah. Nah, kalau kita lihat di sini, ini bentuknya besar ya, besar. Kemudian di bagian bawah ini ada namanya drain. Drain ini fungsinya untuk misalnya menguras atau mengeluarkan cairan yang ada di dalam dari tangki penyimpanan. Kemudian ada juga manway. Manway atau manhole adalah lubang supaya manusia bisa masuk, misalnya untuk pengecekan dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada lubang inlet. Lubang inlet adalah lubang untuk pengisian senyawa ke dalam tangki penyimpanan. Jadi nanti kalau misalkan bahan baku, maka nanti dari truk akan disalurkan masuk ke lubang inlet. Lalu di sini ada ladder atau tangga untuk akses naik ke atas. Kemudian ini adalah lubang untuk produk. Jadi nanti produk ini untuk disalurkan ke peralatan proses berikutnya. Nanti kita akan hitung ini lubang ukurannya berapa, inletnya ukurannya berapa. Nanti kita akan hitung ya dalam bagian atau video berikutnya. Nah, ini tadi fan ya untuk mengeluarkan ya venting ya. Nah, ini contoh gambar lain yang lebih rumit. Nah, ini kita perlu paham. Kalau kita merancang ini ada istilah yang namanya itu course. Course ini menunjukkan ini bagian ini. Itu disebut sebagai course. Jadi bisa dihitung berapa course itu juga akan masuk ya dalam tahapan perancangan. Oke. Lalu yang bagian kedua adalah external floating roof tanks. External floating roof tank. Jenis tangki ini terdiri dari cylindrical shell ya, sama seperti sebelumnya cylindrical shell. Nah, seperti yang sebelumnya, ini juga bahan bakunya umumnya terbuat dari steel ya. Nah, tetapi yang membedakan dengan fixed roof adalah di sini atapnya itu tidak fix, tidak permanen. Artinya permanen itu tidak ditempelkan seperti sebelumnya, dengan dibolt, di-welded dan sebagainya. Tetapi di sini atapnya itu floating atau mengambang. Artinya mengambang adalah atapnya itu bisa bergerak naik atau turun mengikuti liquid level atau permukaan cairan atau senyawa yang disimpan di dalam tangki penyimpanan. Oke, jadi ketinggian roof mengikuti ketinggian cairan. Nah, di dalam floating roof ini ada beberapa bagian ya yang sangat penting. Ada yang namanya deck. Ini ya, deck. Deck. Lalu ada yang namanya nanti rim seal ini, dan ada yang namanya fittings ya. Nah, untuk deck sendiri ada beberapa jenis, yaitu misalnya pen, pontoon, dan juga double deck. Nah, umumnya yang paling sering digunakan adalah jenis pen deck ya. Pen deck itu yang paling sering digunakan. Tetapi saat ini kemudian tren itu bergerak, tidak lagi ke pen, tetapi ke pontoon dan juga double deck roof ya. Oke, jadi kita sudah paham ada jenis deck itu seperti apa. Nanti akan kita lihat pada gambar setelah ini ya. Nah, jadi ini bagian permukaan cairan ditutupi oleh floating deck. Artinya nanti cairan tidak akan langsung bersentuhan dengan atap, tetapi nanti bersentuhan dulu dengan deck. Baru di atasnya deck nanti ada yang namanya atapnya, roofnya. Oke. Nah, ada satu hal lagi yang penting adalah rim seal system. Rim seal ini adalah sistem penyegel. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tidak ada kebocoran. Supaya kebocoran itu maksudnya nanti vapor atau liquid yang menjadi vapor itu bisa keluar dengan bebas dari tangki penyimpanan. Nah, itu tentu sangat tidak diinginkan. Oleh karena itu, maka ada yang namanya sistem penyegel. Nanti
floating roof tank, jadi bagian atap yang floating yang mengambang itu nanti akan gliding ya, akan slides gitu, bergerak naik turun, menempel dengan dinding tembok ya, berbatasan dengan itu rim seal-nya itu. Jadi dia bisa menghindari atau mengurangi celah-celah supaya tidak banyak liquid yang berubah menjadi vapor yang kemudian dia loss keluar, hilang dari tangki penyimpanan. Oke, ya. Kalau kita lihat gambarnya ini ya, external floating roof tanks. Jadi nanti atapnya dia akan bergerak naik turun mengikuti dari ketinggian cairan. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini support-supportnya ini ya, yang ada di dalam. Jadi legs ini nanti akan menjaga ya atau nyambung kepada bagian atapnya. Nah, jadi nanti atapnya itu akan bergerak naik turun mengikuti dengan cairannya. Jadi nanti ini kalau cairannya ini tinggi, maka ini dia akan naik. Ya, jadi legs-legsnya ini akan naik, kaki-kakinya dia akan naik, kemudian atapnya otomatis akan ikut naik. Kalau dia turun, nanti atapnya akan ikut turun. Jadi atapnya itu tidak nempel ke dinding ini, tetapi nempelnya ke legs-legsnya ini, support-supportnya ini ya. Nah, kemudian di sini ada legs yang kecil yang di bawah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya atap itu tidak terlalu rendah. Nah, jadi ada batas minimum ketinggian dari si atap. Nah, kemudian ada juga ini namanya rim seal. Ini kan bagian ujungnya ini supaya memastikan tidak bocor gitu ya. Uapnya itu tidak naik ke atas ini, tidak keluar. Oke, jadi kita sudah melihat. Nah, ini namanya adalah deck. Deck itu bagian ini ya, alasnya ini. Jadi supaya ada batasnya. Jadi tidak langsung atap. Kalau langsung atap, nanti potensi bocor itu sangat besar. Makanya di sini ada namanya deck. Ini juga ada kan namanya deck. Decknya ini ada decknya. Nah, deck itu bentuknya seperti ini. Ada yang bentuknya pen-type, pontoon, kemudian ada double deck, ya, dan macam-macam. Nah, jenisnya itu gitu. Kira-kira kalau digambarkan secara jelas itu seperti ini, support legs, kemudian di sini ada bottom deck, decknya itu sesuai bentuknya mau yang mana kan, nanti kan dipilih. Kemudian ada top deck. Nah, lalu ini ada seal-nya ya, yang menjaga. Nah, nanti atapnya itu akan bergerak naik turun mengikuti dengan ketinggian cairan. Oke. Selain eksternal, ada yang namanya internal. Jadi kalau eksternal itu atapnya hanya bergerak naik turun. Sedangkan kalau internal dia mempunyai dua atap. Ada atap yang di luar, ada atap yang di dalam. Jadi kalau eksternal dia hanya satu. Sedangkan kalau ini ada dua. Ada atap yang di luar, ada atap yang di dalam. Atap yang di luar itu permanen. Sedangkan atap yang di dalam itu dia floating. Jadi dia cylindrical cell dengan roof permanen di luar, fix-nya di luar, dan floating-nya di dalam. Nah, jenis floating ini, internal floating roof tank, bisa dibagi jadi dua jenis. Ada yang namanya fixed roof, yang disupport kolom vertikal dalam tank, dan ada juga tank dengan self-supporting fixed roof, tanpa internal support kolom. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi nanti yang atap bagian luar itu dia tidak akan bergerak naik turun karena dia fix. Sedangkan yang bagian dalam dia akan bergerak naik turun mengikuti tinggi cairan. Ya namanya juga floating.
Jadi pasti nanti dia akan mengikuti tinggi cairan. Oke. Jadi kalau misalnya ini fixed roof disupport oleh kolom vertikal dalam tank. Nah, jadi nanti akan ada support vertikal tinggi gitu, yang mana dia nanti akan menyupport si fixed roof-nya langsung. Ini kan vertikalnya itu akan kelihatan di dalam tangkinya itu ada support-supportnya besar-besar itu kelihatan. Sedangkan nanti kalau yang dia self-supporting ya dia tidak terlalu kelihatan gitu ya, seperti yang pertama. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk fixed floating roof nanti akan disupport oleh deck dan akan mengambang mengikuti ketinggian cairan. Nah, jenis decknya sendiri bisa dibagi jadi dua. Ada kontak dan non kontak deck. Ya. Nah, ini gambarnya. Jadi kalau melihat yang ini adalah contoh yang disupport langsung ya. Ini kalau kita lihat gambarnya nih, fixed roof disupport kolom vertikal dalam tank. Nah, ini kelihatan disupport kolom vertikal dalam tank. Nah, lalu ini adalah bagian floating roof-nya. Nah, nanti cairannya kan di bawah. Gitu ya. Sedangkan kalau yang kanan ini kita bisa lihat ini atapnya di luar yang fix, dia ditempelkan ke sekitarnya ini self support, kemudian di dalamnya ini ada floating roof-nya yang akan bergerak naik turun. Nah, ini tadi legs-nya dia akan menjaga, akan ikut mengambang mengikuti tinggi cairan. Nanti ketika dia sudah habis sampai bawah, dia tidak akan loss ke bawah, tapi dia nanti akan ada di atasnya ini. Ada batasnya ini kan. Jadi nanti tetap ada space dari antara bagian bawah dengan bagian floating. Bagian keempat, secara sekilas kita akan membahas mengenai dome external floating roof tank. Jadi ini sama halnya dengan yang sebelumnya. Jadi dia adalah roof tank yang memiliki floating juga, tetapi dengan menggunakan nanti dome. Nah, bagian dari fixed roof-nya itu bukan hanya sebagai vapor barrier, tetapi utamanya adalah menghalangi angin. Karena bentuknya kan memang seperti dome. Nah, dalam hal ini jenis fixed roof-nya nanti akan digunakan adalah self-supporting aluminium dome roof. Kenapa self-supporting? Karena bentuknya kan kubah. Bentuk kubah adalah bentuk yang kuat, berbeda dengan bentuk konikel yang perlu disanggah. Nah, berbeda dengan sebelumnya, nanti untuk jenis deck-nya, nanti deck-nya itu akan lebih berat ya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Oke. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi ini nanti dome, eksternalnya itu dome, sedangkan dalamnya tetap ada floating. Jadi sebenarnya sama saja, hampir mirip dengan yang ini ya sebelumnya. Nah, memang kalau yang ini dia bentuknya conical, sedangkan yang ini bentuknya dia dome. Dome itu seperti kubah begitu ya. Ini ada file-nya untuk keluar, ini fixed roof-nya dan sebagainya. Ini floating-nya ya. Ini di legs-nya. Nah, kalau dari samping itu sekilas gambarnya akan seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa memilih misalnya apakah kita menggunakan conical atau kita menggunakan dome, kubah. Nah, itu nanti akan dibahas dalam bagian berikutnya saat kita merancang tangki penyimpanan. Lalu yang berikutnya adalah horizontal tank atau tangki horizontal. Nah, tangki horizontal ini digunakan ya untuk menyimpan cairan, entah itu di atas tanah atau di bawah tanah karena alasan mengirit tempat. Nah, jadi bisa above ground atau underground, tergantung kebutuhan tanah, apakah bahaya atau tidak dan sebagainya. Sama seperti sebelumnya, umumnya digunakan steel atau steel dengan fiberglass atau fiberglass reinforced polyester, macam-macam. Tetapi yang penting, horizontal tank ini biasanya digunakan saat kita menyimpan dalam kapasitas yang kecil. Berbeda dengan tadi, yang atmospheric tank umumnya besar. Tetapi kalau ini umumnya sih yang kecil. Kecilnya seberapa? Biasanya adalah di bawah 20.000 galon. Ya. Nanti kalau
lebih dari 20.000 bagaimana? Lebih dari 20.000 kita tidak menggunakan horizontal. Kenapa? Karena wasting tempat. Karena kan dia butuh tempat yang besar. Karena horizontal kan, maka nanti opsinya adalah vertikal. Nah, itu nanti rule of thumb-nya seperti apa, menghitungnya seperti apa, itu akan kita bahas dalam bagian yang ketiga ya. Kalau kita membahas mengenai tangki atau bejana bertekanan. Nanti kita akan bahas pemilihan horizontal atau vertikal itu nanti di sana. Nah, yang perlu diperhatikan, panjang tangki tidak lebih dari 6 kali diameter. Kenapa? Karena ini masalah arsitektur. Karena kalau terlalu panjang, nanti supportnya itu tidak kuat. Ya, jadi masalah silinder itu tidak boleh terlalu panjang. Ya, rasio ini sangat penting. Karena ini berhubungan dengan masalah support, masalah kekuatan. Nanti kalau terlalu panjang, kemudian bebannya di tengah itu terlalu besar, nanti bisa hancur. Ya, ini jadi alasannya alasan teknik atau alasan arsitektural. Ya, jadi seperti perancangan-perancangan seperti itu. Nah, kemudian untuk masalah korosi nanti umumnya dilapisi ya, dilapisi bisa dengan menggunakan cathodic protection atau misalnya galvanic anodes, jadi macam-macam ya. Di umumnya masih menggunakan prinsip elektrokimia, electroplating untuk masalah korosi. Nah, kita juga akan bahas mengenai pencegahan korosi itu juga included dalam pembahasan kita berikutnya. Ini contoh gambar-gambarnya yang kita sering temukan misalnya di pom bensin ya. Ini kemudian horizontal tank tetapi di bawah. Nah, kita bisa lihat ini keluarnya kan dari atas lurus ini karena memang tangki ini ada di bawah ya. Mostly ini seperti ini. Jadi di bawah tempat penyimpanannya. Oke. Lalu ada pressure tank atau tangki bertekanan. Tangki bertekanan ini digunakan untuk menyimpan senyawa yang memiliki atau yang bertekanan. Berbeda dengan yang sebelumnya atmospheric tank. Ada tekanan atmosferik. Dalam hal ini kita menggunakan ini ya pressure tank. Kalau memang menyimpan dalam tekanan, misalnya kita menyimpan amonia cair, itu tentu nggak bisa pakai atmospheric tank. Karena kan kita butuh amonia dalam bentuk cair. Kenapa? Karena kalau amonia dalam bentuk gas nanti akan boros tempat, volumenya besar, sehingga kita perlu mencairkan. Sedangkan pada satu atmosferik, misalnya amonia itu fasenya adalah uap atau gas. Jadi tidak bisa kita simpan dalam cair satu atmosferik. Makanya supaya cair hemat tempat kita naikkan tekarannya. Entah 15, entah 13, tergantung suhu penyimpanan juga, kan? Atau lebih dari itu. Nah, kalau lebih dari atmosferik, maka nanti kita menggunakan yang namanya pressure tank. Nah, pressure tank ini umumnya bentuknya cylindrical atau juga misalnya spherical. Ya, jadi nanti tangkinya bentuknya bola atau tabung. Nah, pressure tank sendiri dibagi jadi dua. Ada low pressure, ada high pressure. Low pressure dia di bawah 15. Kalau di atas 15, dia adalah high pressure. Ini PSIG, berarti gauge ya. Kalau gauge itu berarti hanya di dalam, tidak termasuk dengan tekanan atmosferik. Jadi kalau sama atmosferik ya harus ditambah 1, misalnya seperti itu. Karena dia bertekanan, maka harus ada juga pressure fan. Ini otomatis harus ada ya. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Ini kalau dia cylindrical tapi vertikal. Sedangkan ini kalau dia spherical, bentuknya bola. Ini horizontal. Kemudian ini yang vertikal juga, tapi ukurannya lebih kecil. Dan nanti bagian atasnya ini, selain yang spherical ya, yang sudah kan ada bagian atas ini, tadi ya ini tengah namanya shell, ini atas namanya head, bawah juga head. Head pun bentuknya macam-macam. Bisa conical kayak tadi yang pertama, atau yang macam-macam ini. Nanti kita akan bahas khusus itu sekalian sama nanti perancangan ya di bagian berikutnya. Oke, di bagian yang ketiga saat membahas mengenai pressure vessel atau pressure tank. Atau juga misalnya kalau di dalam diperlukan kondenser, misalnya seperti ini. Nah, jadi butuh pada suhu yang berbeda. Maka nanti dalamnya akan dikasih peralatan macam-macam seperti ini. Ya ini tergantung, nanti kita menyimpan itu pada tekanan berapa, pada suhu berapa, itu semua menjadi pertimbangan dalam mengatur, dalam merancang ya.
Dan yang terakhir adalah variable vapor space tanks. Ini adalah tangki yang dilengkapi dengan vapor reservoir untuk mengakomodasi fluktuasi vapor akibat perubahan suhu dan tekanan. Nah, ini umumnya digunakan untuk menyimpan uap ya, uap bukan cair tapi uap umumnya. Nah, ini jenis-jenisnya ada dua, ada lifter roof tanks, ada flexible diaphragm tanks. Ini akan kita lihat contohnya saja supaya kita lebih paham. Nah, ini dari referensi ya. Lifter roof tanks memiliki atap telescoping that fits loosely around the outside of the main tank wall. The space between the roof and the wall is closed by either a wet seal, which is a trough filled with liquid, or a dry seal, which uses a flexible coated fabric. Flexible diaphragm tanks use flexible membranes to provide expandable volume. They may be either separate gas holder units or integral units mounted atop fixed roof tanks. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi gas holder seperti ini. Ya. Seperti ini atau yang gambarnya seperti ini. Nah, kalau water seal gas holder kan seperti ini. Jadi kalau kita mau nyimpan gas supaya gampang, bawahnya ini kita kasih air gitu misalnya. Ya, jadi kita kasih air. Kita kasih air, nanti gasnya kita langsung buang ke atas. Jadi gasnya nggak bisa bocor ke bawah. Di bawahnya ini kan air. Dia nggak akan bisa ke air. Dia tersimpan di atas ini. Nah, ini nanti akan keluar nih kalau perlu. Jadi input pengisiannya lewat dalam, nanti keluarnya lewat bawahnya ini. Sama, ini kan sebenarnya gambarnya sama ya. Oke, jadi kita sudah membahas dalam video kali ini mengenai jenis-jenis tangki penyimpanan secara umum saja. Ada fixed roof tanks, ada external floating roof tanks, ada internal floating roof tanks, ada dome external floating roof tanks. Yang keempatnya termasuk dalam satu jenis ya, cylindrical vessel atau roof tanks, cylindrical tank dengan menggunakan entah nanti dalam bentuk conical atau menggunakan dome roof. Lalu kemudian yang akan kita bahas dalam video berikutnya. Lalu juga kita sudah membahas mengenai horizontal tank dan juga pressure tank. Tangki bertekanan atau tangki horizontal. Ini akan kita bahas dalam bagian yang ketiga. Ya. Kemudian ada variable vapor space tanks, gas holder sejenisnya, ini nanti tidak akan kita bahas dalam perancangan kita berikutnya. Jadi dalam bagian berikutnya kita akan membahas bagaimana cara merancang fixed roof tanks dan juga pressure tanks. Sekian untuk penjelasan kali ini mengenai jenis-jenis tangki penyimpanan. Kita akan bertemu dalam video berikutnya yang berkaitan dengan cara merancang tangki penyimpanan. Sekian penjelasan kali ini. Terima kasih.